Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Sunarno. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi ini Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Amin, ya. amin. Ya. Tema kita pagi ini Ustadz, kita membahas tema tentang apa? Mewujudkan rumahku adalah surgaku. Mewujudkan rumahku surgaku ya Ustadz ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Sunarno. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittabi'ahu ila yaumiddin. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan tidak kurang suatu apa. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang mewujudkan rumahku adalah surgaku. Kalimat ini menggambarkan rumah yang ideal bagi kehidupan seorang muslim, di mana rumah itu menjadi tempat penghuninya merasa tenang, damai, tidak penuh dengan pertengkaran, tapi penuh dengan kasih sayang dan rasa syukur pada Allah SWT. Rumah yang menjadi tempat ibadah, tempat berzikir, ingat pada Allah, dan tempat mengkaji ilmu. Bukan hanya tempat tidur, tempat makan, dan lain sebagainya. Dalam rumah itu, keluarga saling menguatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saling menguatkan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saling menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini ada, rumah ini seperti cerminan surga di dunia. Sebagaimana kita sering berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Furqan ayat 74 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana hab lana. Kita sering berdoa itu, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami. Kata hab berarti berikanlah sebagai kurnia. Karena kita menyadari bahwa kita memiliki keluarga yang soleh itu adalah kurnia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena usaha kita, pendidikan kita, bukan, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam doa itu, min azwajina wa dzurriyyatina. Dari istri, suami, dan keturunan kami.
yakni kita memohon kepada Allah SWT agar kita sebagai pasangan suami istri, anak-anak kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang soleh dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan rumah tangga yang sejati bukan sekedar dihiasi dengan materi duniawi, tetapi kesatuan dalam iman dan amal soleh bagi bapak, ibu, anak-anak. Ini yang sangat membahagiakan. Coba kita bayangkan, kalau kita bisa mempunyai rumah tangga yang isinya dari bapak yang soleh, ibu yang solehah, anak soleh dan solehah, itu betul-betul sangat membahagiakan. Maka rumah tangga yang dihuni oleh suami, istri, anak-anak dengan iman, dengan ibadah, kasih sayang, dan di situ ada keteladanan akhlak, baik dari suami pada istrinya, dari istri pada anak-anaknya, dari kakak pada adik-adiknya. Ini merupakan gambaran surga dunia. Maka sangat-sangat kita dambakan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat tadi, qurrata a'yunin, penyejuk bagi pandangan mata. Kata qurrata itu berasal dari kata qorro. Qorro itu artinya kan dingin atau tenang. Jadi mata yang dingin itu berarti mata yang sejuk karena bahagia. Berlawanan dengan mata yang panas, hanya karena kesedihan yang menerpa pada keluarga itu. Banyak menangis karena pola tingkah dari keluarga itu. Maka kita mohon keluarga kita menjadi keluarga yang qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun itu suatu yang menenangkan jiwa. Suami bisa menenangkan jiwa istrinya, istri bisa menenangkan jiwa bagi suaminya, anak-anak bisa menenangkan jiwa bagi bapak ibunya, bapak ibu bisa menenangkan jiwa bagi anak-anaknya. Karena semua ini karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, rumah seorang mukmin bukan sekadar tempat tinggal fisik, tetapi tempat untuk menghidupkan rohani. Maka jika rumah kita hidupkan dengan sholat malamnya, tentu kalau kita laki-laki kan di masjid, dengan zikirnya, baik itu baca Quran dan seterusnya, untuk belajar ilmu, maka rumah itu malaikat akan turun dengan membawa rahmat. Maka ini kita inginkan dalam kehidupan. Sedangkan setan akan menjauh. Maka kita ini, bagaimana kita bisa mewujudkan? Sebaliknya kalau rumah kita kosong dari ibadah, ibarat seperti kuburan dunia, tampak hidup tapi rohani hanya mati. Na'udzubillah. Maka rumah yang sering dibacakan di situ untuk membaca Al-Quran akan membuat lapang dada bagi penghuninya. Namun sebaliknya rumah yang jauh dari Quran, dari zikrullah, dari ibadah, akan membuat sempit dada bagi penghuninya. Maka Imam Ghazali beliau mengatakan, rumah yang penuh dengan kasih sayang, akhlakul karimah, adab sopan santun, ibadah, itu menjadi bayangan surga dunia.
rumah yang di dalamnya bisa menjadikan ketenangan bagi penghuninya, rumah yang di dalamnya bisa menjadikan sarana mendekatkan diri pada Allah SWT, rumah yang di dalamnya ada pendidikan akhlakul karimah. Ini ibaratkan surga dunia. Maka kalau kita sebagai suami, istri, dan anak-anak kita saling menunaikan haknya, saling menunaikan kewajibannya, maka rahmat Allah akan turun. Sebagaimana surga itu dipenuhi dengan kasih sayang dan ridho Allah SWT. Maka Imam Ghazali selanjutnya beliau mengatakan, tidak akan terasa nikmat seindah apapun rumah itu jika hati penghuninya jauh dari Allah SWT. Nggak ada nikmatnya. Walaupun dibangun seindah apapun, tidak ada nikmatnya. Karena surga itu hakikatnya adalah kedekatan diri kita pada Allah SWT. Maka mari rumah kita jadikan sarana untuk semakin mendekatkan diri pada Allah SWT. Walaupun seperti apapun rumah kita. Maka kita bisa diberikan pelajaran ciri-ciri rumah yang menjadi ibaratkan surga dunia. Para ulama memberikan pelajarannya. Karena rumah di surga dunia itu dihidupkan dengan ibadah. Maka mari kita hidupkan di rumah-rumah kita, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Dihiasi dengan akhlak dan kasih sayang. Maka mari rumah kita hiasi dengan akhlak. Kita hiasi dengan saling kasih sayang di antara penghuni rumah tangga itu. Bukan sekedar hanya harta dan kemewahan yang untuk menghiasi rumah kita. Rumah kita mari kita hiasi dengan ilmu, tempat belajar untuk kita, suami, istri, anak. Rumah tangga kita hiasi dengan akhlak, adab. Kita hiasi anak-anak kita ajari sopan santun. Zaman sekarang ini sudah langka. Rumah kita bukan menjadi tempat untuk perbuatan maksiat. Rumah kita jadikan tempat di situ saling memaafkan apabila ada kekhilafan, baik suami pada istri, istri pada suami, anak pada orang tua. Karena penghuni surga itu bersih dari dendam. Sehingga kita diberikan tahu, jika engkau ingin tahu bagaimana keadaanmu di surga, lihatlah rumahmu di dunia. Apakah di dalamnya ada ketenangan, ketenteraman? Apakah di dalamnya ada kita senantiasa ingat pada Allah, zikir, baik itu tilawah, sholat sunnah, atau bicara-bicara yang membawa manfaat. Dan semua itu tentu didasari karena cinta kita pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalam ayat tadi dilanjutkan, waj'alnal muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa, pemimpin. Pemimpin tidak mesti formal. Jadi jadikanlah kami panutan dalam kebaikan. Maka bagaimana kita ini seorang suami menjadi panutan istri, seorang bapak menjadi panutan bagi anak-anak. Ini tentu dalam keluarga dulu. Seorang ibu jadi panutan bagi anak-anak gadisnya. Akhirnya semakin meluas pada tetangga dan seterusnya.
Dan kita mohon kepada Allah menjadi pemimpin dalam hal amal soleh, teladan dalam ketakwaan bagi umat. Maka Imam Al-Baghawi menafsirkan, yakni jadikan kami orang yang diikuti dalam hal kebaikan, bukan pengikut keburukan. Maka dari ayat surat Furqan 74 tadi kita bisa mengambil hikmahnya dan pelajarannya. Kebahagiaan itu yang sejati bukan dari harta kita semata, tetapi ketaatan keluarga itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua akan bahagia apabila melihat anak-anaknya istiqomah dalam ibadahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang tua akan bahagia. Maka doa ini mengajarkan pada kita keseimbangan antara bagaimana kita hidup di dunia, dan ini menjadi bekal kelak di akhirat. Karena keluarga, rumah tangga itu menjadi sumber ketenangan ketika kita hidup di dunia ini. Maka jangan coba-coba kita mengabaikan rumah tangga kita. Jangan coba-coba kita menterlantarkan rumah tangga kita. Tidak akan didapatkan ketenangan itu. Maka mari betul-betul kita jaga rumah tangga kita dengan ketaatan kita pada Allah SWT. Karena itu akan menjadi bekal kita kelak ketika kita menghadap kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, begitu kiranya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita berusaha bisa mewujudkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tausiahnya Ustadznya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08152553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah pagi ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama, kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz dari Ibu Anita yang ada di Klaten. Apakah Allah tetap menjamin atau menurunkan kebahagiaan atau sakinah bagi keluarga yang tidak mempunyai pasangan hidup, Ustadz? Mohon tausiahnya. Jadi Allah itu maha adil ya. Jadi kalau kebetulan ada hamba Allah yang ditakdirkan belum punya pasangan, Allah tetap akan menjamin apa yang dijanjikan. Akan dijanjikan. Selama hamba itu senantiasa melaksanakan apa yang diajarkannya. Maka kita sebagai hamba itu intinya kan, kalau kita dalam doa itu kita diajarkan Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Maka ketika ada seruan ajaan untuk menjadi beriman, kita ikuti. Kita ikuti. Maka siapa orang beriman, Allah akan berikan janjinya. Dan sampai wattawafana ma'al abrar, sampai akhir hayatnya. Kemudian dalam ayat berikutnya kan ada kalimat Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, berikan pada kami apa yang telah Engkau janjikan lantaran utusan-utusan Engkau. Wala tuhzina yaumal qiyamah,
Jangan engkau hinakan, rendahkan aku di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau adalah tidak pernah menyalahi janji. Janji ini harus kita yakini. Kita yakini. Maka kita tetap istiqomah menjalani petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kita nggak perlu khawatir kalau kita itu betul-betul melaksanakan perintah. Kalau di dunia kebetulan ada kekurangan yang apa biasa dilakukan manusia, nggak jadi masalah. Maka kita yakin, optimis di akhirat nanti bagi orang beriman surga. Padahal bagi surga itu Allah janjikan pasangan-pasangan hidup. Maka mari kita sama-sama terus menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Walaupun kondisinya barangkali ya, maaf, di dunia belum dikurniai pasangan hidup, nggak masalah. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Suaranya begitu kecil Ibu, mungkin bisa diangkat sedikit. Tanya Ustaz, kalau teman saya itu pakai hijabnya tidak sampai untuk dada itu, apa kita wajib mengingatkan? Itu Ustaz. Yang kedua, kalau kita zakat ke pembangunan masjid itu apa dapat digolongkan fisabilillah Ustaz? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan pertama itu mungkin bisa diulang. Pertanyaan pertama. Kalau teman saya itu pakai hijab tapi nggak sampai nutup dada, itu apakah saya wajib mengingatkan Ustaz? Yang pertama. Yang kedua tadi, kalau kita zakat ke bangunan masjid atau sekolah, itu apa dapat digolongkan fisabilillah? Ya. Itu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang. Yang pertama, temannya itu pakai hijab tetapi tidak menutup sampai dada. Apakah ibu ini harus mengingatkan Ustadz? Ya. Jadi yang pertama, ya diingatkan ibu, karena barangkali belum mengerti. Karena kalau dalam Quran itu kan harus menutup dadanya. Diingatkan. Kalau perlu ditunjukkan ayatnya, dibacakan. Mudah-mudahan mau menyesuaikan dengan apa yang Allah tunjukkan dalam ayat itu. Kemudian yang kedua? Yang kedua, zakat untuk pembangunan masjid itu apakah juga termasuk sabilillah Ustaz? Iya. Jadi zakat untuk pembangunan masjid itu termasuk sabilillah. Jadi tidak hanya masjid, untuk madrasah, untuk masjid, untuk membangun jembatan, insya Allah masuk sabilillah. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kami masih memberi kesempatan pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatih. Ya, dari siapa di mana? Bapak Mustafa dari Aku Selatan. Silahkan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sunarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Mustafa. Semoga Ustaz Sunarno bersama Fatih selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Mohon tanya Pak Ustaz, dari sebuah materi yang berjudulkan manajemen waktu agar sukses dunia dan akhirat. Nah, dalam hal ini ada beberapa aspek, Ustaz, di antaranya ada 5 aspek. Nah, salah satunya adalah aspek keteraturan. Nah, dalam aspek keteraturan ada beberapa ayat yang menjelaskan hal ini. Jadi,
yang saya tanyakan yaitu dalam surat An-Naml ayat 17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qusira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa ghairi wa hum yu'zaun, yang artinya untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentaranya dari kalangan jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib. Quran surat An-Naml ayat 17. Mohon terjemah Pak Ustaz dari ayat ini. Pelajaran apa yang saya ambil dari ayat tersebut? Mohon terjemahnya atas pencerahan Pak Ustaz Sunarno. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, dalam ayat ini kan Allah firmankan tentang satu kisah apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ini kisah. Nah, dalam kisah itu senantiasa ada waqad kana bi qasasihim ibratun lil albab. Dalam kisah ini supaya diambil pelajarannya. Lah kita supaya mengambil pelajaran dari ini, maka kita ini sebagai orang muslim juga harus tertib. Kita sebagai barisan muslim, kan Allah itu kan juga firmankan dalam surat As-Saff itu, Allah sangat cinta pada orang Islam yang berjuang di jalan Allah seolah-olah seperti bangunan. Bangunan itu kan saling menguatkan. Maka kita ini, mari ketertiban, keteraturan, kedisiplinan dalam hal apa yang menjadikan kita baik, mari kita tunaikan. Karena apapun al-haqqu bila nindom yaklibul batil nindom. Kebaikan, kebenaran tanpa ketertiban, tanpa kedisiplinan, itu akan dikalahkan dengan kebatilan yang disiplin. Yang batil aja bisa disiplin, apalagi yang benar, yang baik. Maka inti dari pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri, menertibkan diri, baik itu kita dalam ibadah kita, baik itu dalam sabilillah kita, dan apa yang bisa kita jalani untuk kebaikan kita, baik dunia maupun akhirat. Itu pelajaran yang bisa kita ambil, dan itulah yang harusnya dilakukan seorang muslim. Begitu Bapak, semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Di hamba Allah yang ada di Kendal, kita jualan lalu ada pembeli, di waktu pembayaran kembaliannya itu tidak mau, apakah itu dihitung hutang nanti di akhirat Ustadz? Mohon tausiahnya. Tidak. Jadi itu namanya alim biridho. Memang sudah diridhokan. Jadi kalau sudah diridhokan, insya Allah sudah selesai masalahnya. Jadi kalau kita ini tidak hanya dalam hal jual beli, dalam hal apa saja, kalau itu sudah ada alim biridho, karena memang sudah diridhokan, insya Allah tidak ada masalah nanti. Sudah clear. Jadi kalau kita sudah berusaha mengembalikan kembaliannya, beliaunya tidak mau karena sudah diikhlas, ya sudah diambil aja, halal itu. Tidak ada masalah, bisa dimanfaatkan. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Saya punya tetangga yang aneh. Kalau lagi baik, baik banget. Tapi kalau lagi ngambek, ya diem. Ditanya tidak jawab. Tapi selalu tanya terus dan jawaban sekali. Tapi kalau saya sibuk, dia pun main ke rumah dan ngajak ngobrol tidak tahu waktu.
bagaimana saya harus bersikap kepada tetangga saya ini Ustadz? Kadang itu saya capek menghadapi sikapnya, mohon tausiahnya. Ya, jadi kita ini ya, jadi kita itu diajarkan. Kalau kita ini kan ada makalah mengatakan, Ahbib habibaka haunama. Jadi kalau sedang mencintai sesuatu itu ya sakmadio saja kalau Jawanya. Sederhana saja. Karena apa? Bisa jadi suatu saat akan bisa jadi musuhmu. Karena apa? Asa ayakuna begitu ka yaumimma. Karena bisa akan menjadi orang yang kamu benci suatu saat nanti. Karena apa? Ternyata tidak ada kebaikannya. Keakrabannya dengan fulanah itu tidak membawa kebaikan sama sekali. Kan tentu kita nggak suka itu. Maka kalau kita tidak ajarkan, kalau sedang mencintai sesuatu, sakmadio saja. Sakmadio saja. Karena belum tentu yang kita cintai itu akan membawa kebaikan pada kita. Namun, kalau kita sedang tidak suka, abid begitu kan, haunama. Kalau tidak suka, ya sakmadio saja. Karena apa? Asa ayakuna habibaka yaumimma. Apa yang kamu tidak suka itu suatu saat bisa menjadi orang yang kamu cintai. Bisa jadi itu. Kalau istilah Jawa, maaf ya. Kalau kita tidak suka, jangan terlalu. Kalau istilah Jawa ada kata apa? Menggetingi nyanding kan begitu ya. Maka kita ini diajarkan kesederhanaan walaupun dalam hal mencintai dan membenci. Maka ya diingatkan, apalagi kalau ibu sedang sibuk menyelesaikan tugasnya, pekerjaannya, cuma diajak ngobrol kan merugikan. Ya bagaimana bisa dialihkan ya? Maaf ibu ini atau bapak, ini saya sedang ada tugas ini, ya tidak bisa membersamai dan seterusnya. Dikatakan gitu saja. Maka yang begini-begini ini, bagaimana kita bisa memperhatikan diri kita juga. Jangan sampai nanti kita ini kalau lagi seneng, cinta, wah itu seperti nggak pernah pedot. Itu nggak baik juga itu. Nggak baik. Karena suatu saat itu malah jadi orang yang kita benci, bisa jadi itu. Tapi kalau namanya tidak suka, wah sudah. Kalau istilahnya Jawa itu ya ada kalimat dadi banyu orang nyawuk, dadi godong mau nyuwek. Itu sangkainya bencinya, itu nggak boleh. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Bapak Rasiman Pati. Ya, silakan Bapak Rasiman. Saya akan mau tanya, Pak. Ini saya ini kan orang kita. Nah, di sini itu tempat sini masjidnya itu dibuka total. Nah, kalau di Mu'adzan itu Ya, sepertinya terputus Ustaz. Jadi mungkin bisa diulangi lagi dari Pak Rasiman, nanti pertanyaannya belum kita bisa tangkap semuanya. Kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustaz. Ya, dari hamba Allah ini Ustaz. Saat ini banyak wanita yang bekerja Ustadz, baik itu PNS atau wanita karir, tetapi diizinkan oleh suaminya. Tapi ikhtilat di kantor itu tidak bisa dihindari dan terjadi. Maka siapakah yang berdosa Ustadz? Apakah wanita itu atau suaminya yang mengizinkan Ustadz? Tausiahnya. Yang pertama, kalau kita sebagai suami mengizinkan istri keluar, itu kan tanggung jawab harus. Maka diberikan nasihat. Harus diberikan nasihat.
Jangan sampai nanti di luar ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa mendatangkan dosa. Nah, kalau ternyata di luar terjadi ikhtilat dan seterusnya itu tadi, tidak hanya wanita itu saja yang dosa, suami juga ikut berdosa karena dia yang mengizinkan, bertanggung jawab. Maka diberikan nasihat, juga diberikan saran bagaimana. Karena memang tidak seharusnya. Namun kalau memang terpaksa, dipesan jangan sampai mencari dunia yang tidak seberapa, namun nanti bisa adab yang didapatkan. Maka suami harus bertanggung jawab itu. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, masih ada waktu untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat bergabung melalui panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis lagi, Ustadz. Ini terkait tema dari Pak Haryanto yang ada di Pacitan. Ustadz, apakah bisa keadaan keluarga itu menjadi cerminan dari keadaan keluarga itu sebagai cermin? Apakah nanti itu keluarga menjadi penghuni surga ataupun neraka, Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya, kalau kita ini dalam keluarga itu bapaknya soleh, ibunya solihah, anak-anaknya soleh dan solihah, insya Allah Allah akan memberikan pahala, tidak hanya dunia, namun juga di akhirat. Bahkan dalam surat Ar-Ra'd itu kan dikatakan, dalam ayat itu akan dikumpulkan nanti. Akan dikumpulkan. Dari bapaknya yang soleh, ibunya yang solehah, anak yang soleh, dan anak turunnya akan dikumpulkan. Maka keluarga kita ini sebenarnya juga jadi cerminan kita. Kehidupan kita itu juga dicerminkan dalam keluarga, rumah tangga kita. Maka mari kita bina keluarga kita ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi justru yang hakiki nanti di akhirat. Maka betapa bahagianya kalau kita punya rumah tangga, ibaratkan seperti rumahku surgaku tadi, sebagaimana uraian di atas tadi. Maka mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, mari kita sebagai suami, jadi istri, jadi anak, senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah mengecewakan pada hambanya yang taat. Begitu, semoga bisa dipahami. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari hamba Allah yang ada di Klaten. Ustadz, umur 40 tahun belum bisa nutup amal baiknya, dia masuk neraka. Ini apakah ayat atau hadis, Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, itu hadis ya. Jadi kalau kalimatnya itu kurang lebihnya man ata alaihi arba'ina sanah. Kalau orang sudah 40 tahun walam yakhlib khairahu syarrahu, sedang perbuatannya yang jelek belum bisa terkalahkan dengan yang baik, itu falyatabawwa maqtahu minan nar, maka siap saja masuk. Karena apa? Logikanya kalau sudah 40 tahun itu untuk kedepannya kan tinggal sedikit, maksudnya begitu ya, tinggal sedikit. Kita nggak ngerti kapan Allah memanggil kita. Maka itu juga peringatan. Mestinya kalau usia 40 tahun itu secara pemikiran juga sudah semakin mapan, menep kalau istilah Jawanya itu. Sehingga dalam hal pikirannya, ucapannya, tindakannya itu terukur.
Jadi tidak hanya dengan nafsu dan emosi, tapi akal pikir ini sudah menep kalau istilahnya orang Jawa. Maka usia 40 tahun itu kan usia kematangan. Tentunya begitu. Maka kita dari hadis itu kan diberi pelajaran. Tentunya kalau orang namanya semakin tua, itu kan harus semakin baik. Sudah semakin tua kok maksiatnya masih mempeng ya. Itu alamat kalau sudah begitu. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Tri di Kutoarjo. Ustadz, ketika sholat saya itu ragu sudah dapat berapa rakaat, maka yang saya yakini yang sedikit, misalnya 2 atau 3, maka saya yakin yang 2. Kemudian melanjutkan sholat sampai selesai. Apakah sebelum salam juga melakukan sujud sahwi? Yang kedua, sholat hari raya apakah memakai doa iftitah Ustadz? Selama ini yang saya tahu yang tidak pakai doa iftitah itu sholat jenazah. Dan yang terakhir, menyolatkan jenazah lebih dari 1 kali itu apakah boleh Ustadz? Yeah. Jadi yang pertama ya, jadi karena ragu 2 atau 3, ambil yang kecil, ambil yang 2. Karena yakin kalau yang 2, yang 3 kan ragu. Kemudian kalau nanti sudah at-tahiyat akhir, ya sujud sahwi. Sujud sahwi. Kemudian yang kedua, apa tadi? Terkait dengan hari raya, sholat pakai iftitah atau tidak? Iya, kalau namanya sholat kan pakai iftitah. Pakai iftitah. Jadi termasuk tarwih segala itu ya pakai iftitah. Banyak namanya sholat itu pakai iftitah. Yang sholat tidak pakai iftitah kan sholat jenazah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa? Sholat jenazah lebih dari sekali, apakah boleh Ustaz? Sholat jenazah lebih dari sekali, tidak dituntunkan. Jadi kalau sudah menyolatkan ya sudah, gantian yang lain. Gantian yang lain. Jadi sholat jenazah sekali saja. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari hamba Allah di Sulawesi Selatan. Ustadz, yang saya lakukan mandi junub setelah mencuci tangan, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian berwudu, lalu menyiram ke seluruh tubuh. Tapi saya tidak pakai sabun mandi, tidak pakai sampo. Setelah selesai mandi, saya tidak berwudu lagi. Karena wudu saya belum batal, kemudian saya mendirikan sholat tahajud. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar, Ustaz? Ya, jadi tidak sabunan, tidak itu enggak mengapa. Yang penting syarat rukunnya janabah tadi sudah dilakukan. Jadi setelah mencuci tangan, istibro atau maaf itu tadi istinja, kemudian wudu, membasuh kepala sampai rata, kemudian dikerucuk 3 kali dengan ciduk, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Walaupun tidak sabunan, ya enggak mengapa kalau memang tidak ada. Kemudian terakhir membasuh 2 kakinya, kanan kiri. Dah itu dasar. Jadi sudah benar itu. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, pertanyaan tadi sekaligus pertanyaan terakhir Ustadz pada Fajaridah kali ini. Sebelum diakhiri, ada penekanan terkait materi Ustadz, silakan. Iya. Saudara pemirsa dan mendengar dimanapun berada, jadi semua orang muslim itu punya cita-cita ya. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang ibaratkan seperti surga dunia. Maka mari, ini bisa tercapai hanya dengan ketaatan kita pada Allah SWT. Maka mari kita bina penghuni rumah, siapapun yang ada di situ, harus kita ajak kembali pada Allah dan Rasulnya. Ini penting.
Sehingga dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, itulah yang menjadikan kebaikan kita sebagai hamba. Maka kalau penghuni rumah itu seperti itu, insya Allah sangat membahagiakan. Kita sebagai orang tua akan bahagia dengan melihat anak-anak kita. Kita sebagai suami akan bahagia melihat istri kita. Istri kita akan bahagia melihat suaminya, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, kita diberikan pertolongannya. Begitu saudaraku, semoga kita bisa mengamalkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Semoga dapat menjadikan pelajaran Ustaz untuk membangun keluarga kita ya Ustaz, supaya bersama-sama menuju surga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa kami jawab semua. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Hagil Muslim bersarakan kru yang bertugas menundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.